MPLB kepada ketua kelas dipersilakan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya pagi ini, yang hadir ataupun yang tidak hadir di kelas 11 PLB. Atas nama Safira hadir, Hadir Pak. Winda Safitri ya. Oke, sebelum belajar kita mulai belajar kita dengan semangat. Biasa kita menggunakan tepuk semangat. Kita coba tepuk semangat. Semangat. Untuk siswa semuanya, kali ini kita buka buku kita, judulnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, silakan dibuka bukunya semuanya. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semua? Sudah. Oke. Bhinneka Tunggal Ika terdapat di Pancasila itu, di kurung Garuda itu di bawahnya. Di bawahnya ada baca Bhinneka Tunggal Ika yang ditengkram kuat oleh burung Garuda yang menggambarkan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya raya dengan budaya. Negara yang kaya dengan budaya, dengan ragam, dengan ras, dengan suku, bangsa. Ya, jadi dengan ramainya suku bangsa di Indonesia ini perlu kita semua bersatu dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, satu juga. Jadi zaman perjuangan, zaman terdahulu, Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting, termasuk di zaman sekarang, ya, di zaman penjajahan. Kalau kita tidak menganut Bhinneka Tunggal Ika, mungkin negara kita belum merdeka, ya. Yang agama sibuk dengan agamanya, kemudian yang budaya sibuk dengan budayanya, tak mau bersatu, Indonesia tidak akan merdeka ya. Nah, tapi dengan teguhnya, ya, para pejuang kita terdahulu membuat Bhinneka Tunggal kali ini semakin power dia, semakin mantap, ya. Dengan kitanya bersatu, sukunya bersatu, sosial kita bersatu, mau bergotong royong, ya. Kemudian tidak membedakan suku, ras, dan bangsa. Kita sama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau sekarang fungsinya untuk bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Jelasnya dengan bersatu. Nah, ini ada bangsa etnis Tionghoa. Ini dari Minangkabau, betul? Betul. Ini ada suku Melayu. Ya, ada orang Batak juga. Berbaur kita dalam satu kelas dengan satu tujuan untuk mengisi kemerdekaan tadi. Oke. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang penting, ya, yang kita perlu tahu, yaitu bahasa tentang primordialisme. Siapa yang paham tentang hal itu? Ya, silakan. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Ya, seperti suku bangsa, ras, agama. Dia harus
bersatu ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut dengan Enos engagement. Siapa yang bisa menjawab? Oke, apa yang maksud dengan yang saya sampaikan tadi? Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan kebudayaan suku bangsa lain. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Mas LPLB, saya rasa untuk Bhinneka Tunggal Ika ini sangat luar biasa ya. Nah, karena kita di sini semuanya bersatu. Ya, rasa sing ada. Ini antara Tionghoa sama Melayu sama Jawa tak ada yang lain ya. Tidak ada, semua bersatu, padu. Ya. Bercerai kita runtuh kalau bercerai. Kemudian untuk fanatisme, siapa yang bisa jawab kira-kira? Apa itu? Panteisme merupakan keyakinan akan suatu hal sebagai kebenaran tanpa kepastian dan fakta. Ya. Tetapi kebenaran itu dianggap kebenaran mutlak tanpa memperdulikan argumen dari orang lain. Iya, kalau kita mau bersatu itu kita tanpa memperdulikan argumen dari orang lain. Kita saya mau si A, mau si B, mau menyelesaikan masalah A, tapi agamanya nyangkut. Mau menyelesaikan masalah B, tapi tubuhnya nyangkut. Itu tidak perlu diperdebatkan, ya. Karena di Bhinneka Tunggal Ika ada namanya sikap toleransi antara umat beragama, ya. Untuk semua yang harus kita pahami hal itu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan ya. Kemudian untuk hari ini materi kita mengenai Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa 11 MPLB sudah cukup memahami ya dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya rasa kamu sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu semua. Oke, anak-anak semuanya, untuk minggu depan kita bagi menjadi 4 kelompok ya, yang MPLB 9 MPLB di sini, kelompok 1, MPLB 2, MPLB 3 dan MPLB 4. Jadi ada 4 kelompok. Kemudian untuk Bhinneka Tunggal Ika tadi yang setelah saya terangkan, ya, bagaimana caranya agar kamu bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu minimal di sekolah, minimal di keluarga. Tuh, siapa bisa jawab? Oke, silakan. Menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di keluarga. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya lebih efektif diterapkan dengan sikap tegas, tapi tetap menghargai, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Karena inti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah menerima perbedaan, bukan menekan perbedaan. Oke, ada yang apa? Yang menyanggah atau yang memberi masukan untuk kelompok lain atau individu lain? Oke, silakan. Ya, bagaimana? Menurut saya jawaban benar kurang tepat. Ya, kurang tepat. Yang tepatnya gimana tuh? Menurut saya tidak perlu dengan kekerasan, akan tetapi mulai dari sikap sehari-hari, tunjukkan bahwa perbedaan itu wajar. Ya. Misalnya, kalau ada anggota keluarga yang punya selera makanan, hobi atau pandangan berbeda, respon dengan kalimat yang mengerti seperti, oh menarik ya, kamu sukanya begitu. Sikap kecil itu bisa dijadikan contoh yang kuat. Yang kedua, biasakan mendengar, bukan langsung menghakimi. Kadang konflik muncul karena ingin cepat benar. Coba beri ruang setiap anggota keluarga untuk bicara. Dengarkan sampai selesai sebelum memberi tanggapan. Ini membuat semua merasa dihargai. Yang ketiga, gunakan bahasa yang lembut. Saat ada perbedaan pendapat, hindari nada tinggi atau kata-kata yang menyudutkan. Ganti dengan kalimat seperti menurutku begini, tapi aku juga ingin tahu pendapatmu. Oke, jawaban yang bagus ya, daripada rekan kamu juga ya. Tapi tidak salah juga untuk kawan kamu juga untuk menjawab yang pertama. Cuma ada tambahan dari yang kedua ya. Jadi saya rasa untuk Bhinneka Tunggal Ika di rumah itu baiknya dengan kelembutan ya, dengan suara yang rendah, dengan hal-hal yang paling kecil.
untuk Bhinneka Tunggal Ika-nya, seperti apa Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia yang kamu ketahui? Seperti suku, agama, budaya, dan bahasa. Semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Semboyan ini berasal dari kitab Bakawi Sutarmoa yang ditulis oleh Empu Putra Tunggal pada masa kerajaan Majapahit. Maknanya penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghargai perbedaan, menjaga persatuan, tidak saling membeda-bedakan. Oke, saya rasa kelas 11 MPLB sudah cukup menguasai ya. Jadi kesimpulan kita, meskipun masyarakat Indonesia memiliki berbagai perbedaan seperti suku, agama, budaya, dan bahasa, semua tetap bersatu dan bangga untuk menjadi negara Indonesia yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian sebelum kita tutup pada pagi hari ini supaya semuanya lebih semangat, kita kembali ke tepuk semangat. Oke semuanya, ya pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya cukup sampai di sini. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.